Nah, ini ada magnet. Nanti magnetnya kalian gunakan untuk pekan berikutnya. Jadi di minggu kedua di tema ini. Jadi ini magnetnya untuk pekan nanti. Jadi magnetnya jangan dulu dibuka, jangan dulu dibongkar isinya. Nanti saja di pertemuan berikutnya ya. Nah, insya Allah hari ini yang akan kita gunakan adalah yang ada kuda-kudaan. Bapak, amplopnya dibuka. Ya, boleh dilihat saja dulu. Sama yang tuh boleh lah ya. Sebenarnya ini untuk di pertemuan berikutnya, tapi kalaupun mau dimainkan juga nggak apa-apa. Oke, alhamdulillah. Bapak yang ini mainan anak kecil. Iya, mainan anak kecil. Aku suka yang apa nih yang Oke, nggak apa-apa. Learning kit atau booklet yang science ya. Nanti juga kalian harus siapin. Nah, untuk yang covernya ini, kalian bukanya untuk halaman sains saja. Berarti yang ada gambar ini. Nah, ya. Nah, sebelumnya Bapak akan sampaikan dulu bahwa Rasulullah ternyata selalu melakukan refleksi. Jadi refleksi itu seperti pengamatan, merenungi apa yang terjadi dengan umatnya dan alam sekitarnya. Bahkan di suatu ketika Rasulullah akan berdagang bersama pamannya Abu Thalib, ternyata ada seorang pendeta yang melihat batu, pohon, awan-awan menaungi Rasulullah, bahkan bersujud pada Rasulullah. Wah, luar biasa ya. Ternyata tanda-tanda kerasulan itu sudah muncul ketika Rasulullah usianya masih kecil. Jadi belum diangkat menjadi Rasul usia 40 tahun, tapi ketika masih kecil pun hewan, tumbuhan, benda mati pun ternyata tunduk dan patuh kepada Allah. Buktinya tadi awan ikut menaungi Rasulullah, batu, pohon bersujud, artinya menghormati kerasulan dari Nabi Muhammad SAW. Nah, itu membuktikan bahwa tidak hanya hewan tumbuhan, tidak hanya makhluk hidup saja yang bertasbih, yang tunduk patuh kepada Allah. Nah, ternyata juga benda mati juga sama. Ya, benda mati juga sama. Mereka tunduk patuh dan apa yang diperintahkan oleh Allah, dia akan tunduk. Seperti ketika kisah Ibrahim, ketika api itu seharusnya membakar Ibrahim, tetapi ketika Allah memerintahkan api itu untuk dingin, api itu untuk tetap tidak membakar Nabi Ibrahim, tetap artinya Ibrahim selamat karena apinya ternyata tidak membakar. Berarti apa yang terjadi? Api juga makhluk Allah yang tunduk kepada penciptanya. Nah, kita akan belajar hari ini tentang benda-benda mati. Nah, benda-benda mati itu apa? Banyak ya di sekitar kita. Ada batu, tadi ada mainan, terus ada juga meja, komputer, oksigen, udara, awan. Pokoknya benda-benda yang tidak hidup, yang kita kira mereka tidak melakukan apa-apa, ternyata mereka pun tunduk dan patuh kepada Allah. Nah, ada satu peristiwa ya, atau satu kejadian, atau bukan kejadian ya, yang ternyata dari hasil perlakuan manusia terhadap benda mati tersebut menimbulkan efek yang cukup bermanfaat untuk kita semua. Nah, apa hal yang bisa kita lakukan pada benda mati yang berefek bermanfaat untuk manusia? Nah, kemarin waktu semester 1 kalian sudah belajar salah satunya tentang energi.
Nah, hari ini bagian dari itu semua yang dilakukan oleh manusia, ya, yang dilakukan manusia pada suatu benda. Nah, kita namakan dengan gaya, ya. Ingat ya, tadi namanya adalah gaya. Jadi gaya itu suatu gerakan yang disebut dengan tarikan atau dorongan yang bisa membuat benda itu bergerak. Jadi ingat, jadi jangan artikan gaya itu kalian bergaya, ya. Atau kalian suka gayanya seperti apa sih? Nah, itu beda. Gaya yang style dengan gaya yang kita pelajari di sains ini. Jadi di sini kita akan mengenal istilah gaya itu adalah tarikan atau dorongan. Contoh ya, kita akan melakukan sebuah tarikan nih, yang dilakukan oleh siapa ya di sini? Misalkan di sini ada Agi nih. Agi lagi tanding sama Jayan. Nah, Agi ada di posisi yang kedua, Jayan ada di posisi yang pertama. Ya, atau Jayannya jangan dulu main. Nah, kalau kita tekan di sini, ternyata benda yang ada di sini ketarik sama Agi. 2, 3, 4. Oh, ternyata bendanya bisa ketarik. Nah, itu membuktikan bahwa ternyata manusia bisa menarik benda. Nah, tarik itu disebut dengan gaya. Ya, ingat baik-baik ya. Tarikan tadi itu disebut dengan gaya. Oke, nah sekarang Bapak ingin tambahkan nih, tadi ada Zayan ya. Tapi nggak seru dong kalau Zayan sendiri. Bapak ingin minta tolong, misalkan di sini ada siapa ya? Vilen. Oh, Vilen ini cukup besar badannya. Oh, di sini Vilen. Di posisi yang kedua. Vilen gede amat. Vilen gede amat. Ya, kira-kira arah bendanya akan ke kiri atau ke kanan? Kanan. Ke kanan. Logikanya pasti akan ke kanan. Kita lihat apakah betul tidak akan ke kanan. 1, 2, 3. Berhenti. Ayo. Tadi hampir ketarik sama Agi. 1, 2, 3. Wih, betul sekali. Nah, itu tim merah menang. Ya, kenapa bisa menang coba? Yang tim merah? Karena tim merah jumlahnya lebih banyak daripada tim biru. Jumlahnya lebih banyak. Karena ada apa? Ayo, nanti Bapak kasih tahu gamenya di akhir. Sekarang kalian lihat dulu di layar. Ada yang tahu? Tadi betul karena jumlahnya lebih banyak ya orangnya. Nah, Bapak akan perlihatkan di sini sebuah angka. Sama jumlahnya lebih banyak, Pak, lebih gede lagi orangnya. Ya, udah mah jumlahnya lebih banyak, lebih gede lagi orang. Nah, kalau Bapak tampilkan angka di sini, kalian jangan pusing ya. Di sini kita bukan belajar matematika, tapi kalian mengenal ada huruf N di sini. Perhatikan. Di sini ada 150N dan 50N. Coba, ada yang tahu nggak N itu apa? Mungkin ada yang sudah belajar? Energi. Tadi ada yang menyebutkan siapa? Newton. Iya, Mirza, betul ya, Newton. Jadi gaya, ya, dikasih tahu ya kakaknya ya. Oke, betul ya, Mirza, betul. Jadi kalau gaya ini punya satuan, nah nama satuannya adalah Newton. Seperti kalian mengukur panjang dengan penggaris, pasti punya satuan. Satuannya bisa sentimeter, bisa satuannya meter, bisa milimeter. Begitupun kalau kalian ditimbang badannya. Kalau kalian ditimbang badannya juga pasti akan keluar satuannya. Bisa satuannya kilogram, bisa satuannya ton ya, kuintal gitu kan, itu untuk massa ya, yang kita kenal dengan berat ya. Nah, dalam pembelajaran tentang gaya ini ternyata ada ilmuwan zaman dulu yang menemukan salah satu gaya gravitasi dari apel tiba-tiba jatuh. Nah, orang itu kalau ada apel jatuh dipikirkan kenapa ya apel jatuh gitu. Kalau sekarang kita lagi belajar apel jatuh apa yang terjadi? Wah, langsung dimakan ya. Gravitasi.
Nah, Masa apel jatuh Pak langsung dimakan? dan Apel ada di pohon jatuh ke tanah langsung dimakan. kalau orang dulu ilmuwan tersebut ternyata nggak langsung dimakan, dipikirin, oh kenapa apel bisa jatuh, ya. Nah, orangnya namanya adalah tadi yang disebutkan Newton. ya, Newton ini ya. Mungkin ada ilmuwan Islam ya yang menemukan juga. Nah, tapi dalam dunia fisika saat ini yang dijadikan satuan utama untuk gaya itu namanya adalah Newton. Jadi N itu adalah Newton. Nah, dari mana ketemu angka ini, Pak? Kok bisa ada 100 Newton? Kok bisa ada 50 Newton? Nah, kalian nanti di SMP akan belajar tentang bagaimana menemukan angka ini. Nah, paling kalau kalian ingin tahu, itu ada hubungannya dengan massa. Ya, massa itu apa, Pak? Massa itu berat. Jadi kalau kalian ditimbang, masanya berapa? Misalkan Bapak masanya 30 kilo, ya. Misalkan Bapak masanya 30 kilo, Akmal 80 kilo, misalkan. Nah, berarti massa Bapak dengan massa Akmal itu lebih besar Akmal gitu. Bapak kan lebih ringan badannya, Bapak kan kurus gitu ya. Akmal itu gendut, misalkan kayak gitu ya. Balik, Pak. Itu nanti kalau dikalikan dengan gravitasi, nah gravitasi itu satuan internasionalnya 9,8 atau dibulatkan 10. Nah, kalau dikalikan itu jadi Newton. Jadi kalau Bapak beratnya 30 dikalikan 10 jadi 300 Newton Bapak ya gayanya dan lain sebagainya. Itu contoh sederhana tentang angka gaya yang muncul di sini. Nah, kita balik lagi ya di sini, kita ulang. Nah, bagaimana kalau di sini misalkan kita gunakan perempuan ya di sini. Misalkan di sini nih, Hanin orangnya tinggi nih. Oh, ada Hanin. Terus di sini ada Neza nih di sini. Wah, Neza kecil ya orangnya. Terus Coba Pak Iya, sama Pak, kecil banget. kekuatannya Pak. Nih, lawan Anda paling belakang di sini. Bapak nggak akan munculin dulu angkanya. Samainlah Pak, please. Terus Pak, aku udah temu web gamenya. ketahuan ya, nggak apa-apa. Terus di sini Bapak misalkan, oke ini, nah segini. Misalkan di sini nih, Hanin sama Neza. Terus di sini siapa yang ada di kamera aja ya? Misalkan Diandra sama Andita nih di sini. Wah, tim biru Hanin Nisa, tim merah Hanin sama Andita sama Diandra. Nah, kira-kira manakah yang menang? Tim biru atau tim merah? Kanan atau Merah. kiri? Merah. 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 Ayo Anin. Oh, ternyata betul jawaban kalian. Ya. Yang besar, Pak. Karena berat. Tadi merah terus sih Pak yang menang. Lebih berat daripada Ya, tim biru. biarin kan Bapak yang memainkan ya. Nah, ternyata yang menang adalah tim merah. Nih kalau dari angka ini kira-kira alasannya kenapa yang merah yang menang? Karena berat dari tim merah lebih besar daripada berat tim biru. Beda Ya, karena berat dari tim merah lebih besar, betul ya. Nah, kita ulang lagi. Sekarang bagaimana kalau kita gabungkan nih semua tim biru dari tadi kalah terus nih. Oh, tim biru semua bergabung. Oh, di sini ada Kenny. Yang merah tambahin satu, Pak. Ada siapa lagi di sini? Bapak. Ini, Oh, Pak. Bapak coba tim merah semuanya, tim biru semuanya nanti Iya, Pak. Kayak gitu, Pak. Soalnya bedanya banyak, Pak. Siap. Bedanya banyak, Pak. Tadi ya, Kenny gabung, terus juga ada Asia gabung di tim biru. Terus tadi kan Andita sama Diandra gabung di sini ada Isa. Oh, ada Isa. Siapa lagi yang muncul di kamera aja di sini? Sama Kaisan. Nih Kaisan paling depan ya. Nih Kaisan paling depan. Kaisan kan nih ya. Oke, kita lihat kira-kira kira-kira mana yang menang, tim biru atau tim merah? Sama.
Sama. Enggak tahu. Abu mulai Sama nanti selalu Ternyata tidak bergerak-gerak nih. Kenapa coba tidak bergerak-gerak? Karena merah berat dan banyak orangnya. Ya. Karena besar gayanya sama ya, yang ke sini 350 Newton, yang ke kiri juga 350 Newton. Resultan gayanya atau jumlah gayanya 0. Kenapa Kalau kita kurangi, ya. Kenapa 0? Kan saling mengurangi. 350 dikurangi 350. Sedangkan nih, kalau Bapak kita padahal itu aku kenapa bergerak Pak? Padahal udah saya. masukin di sini nih. Lihat ya. Di sini 350, di sini 250, maka yang paling banyak sisanya 100 ke sini. Oh, resultannya ada 100, maka ya itu ke kiri 100. Nah, nih tim biru. Ayo tim biru. Karena tadi Kaisan sekarang Persib menang. Persib menang biru. Tadi merah terus ya. Lihat yang di layar. Nah, kalian mengenal gaya itu punya arah. Kalau kemarin kita belajar energi nggak ada arah. Energi itu Allah ciptakan hanya berubah dari satu energi ke energi yang lain. Energi cahaya menjadi energi gerak, energi listrik menjadi energi panas, dan lain sebagainya. Nah, sedangkan gaya itu memiliki arah. Arahnya bisa ke kiri dan ke kanan, atau ke atas dan ke bawah. Nah, ini salah satu contoh gayanya berupa tarikan. Ya. Nah, bagaimana kalau gayanya ini? Misalkan Bapak ingin naik di sini Bapak lagi manggul lemari. Lemari lagi manggul kulkas. Didorong nih. Oh, sama siapa didorongnya? Didorong Kuat sama robot. sama robot. Droid. 2, 3, 4. Bapak butuh gaya 390 Newton nih. Robot ini butuh gaya 390 Newton untuk menggerakkan Bapak dan kulkas ini. Waduh, besar banget nih. Coba kalau kita ganti. Orangnya ini kuat, Pak. Kita ganti robotnya. Orangnya. Itunya orangnya turun lagi maju Pak itunya. Ya. Bapak auto tenpek. Nah, sekarang Bapak ganti nih. Misalkan sama siapa di sini? Sama Nesya misalkan ya. Nih Nesya ya. Nesya Bapak dorong. Nesya, kalau tadi butuh 390 Newton untuk mendorong Bapak sambil manggul kulkas. Sama kulkas juga Pak. Ya, sambil manggul kulkas. Sambil manggul kulkas. Oh nih, Bapak perlihatkan ya. Sama kotak-kotak. Anak ini beratnya 40 kilo, Nesya beratnya 40 kilo. Kira-kira 40 kilo ya. Nah, didorong. Kira-kira besar gaya yang diberikan sama atau lebih kecil atau lebih besar? Lebih besar. Lebih besar? Lebih besar. Ya. Lebih besar. Besar. Lihat. Tadi besar. 2, 3, lihat Bapak mendorong Nesya saja hanya butuh 40 Newton. Robot ini ingin mendorong Nesya cukup dengan 44 Newton juga bergerak. Apalagi didorongnya sampai dorong sampai 500 Newton. Waduh, Androidnya jatuh. Ya. Jadi bisa tetap bergerak. Ya. Itu artinya Isi gaya. 1000 Newton. Gaya itu bisa berupa tarikan, tarik tadi, juga bisa berupa dorongan, dan membuat benda itu bergerak. Ya, bisa membuat benda itu bergerak. Nah, ada lagi gaya yang terakhir nih. Sebenarnya tadi kita sudah belajar gravitasi ya. Nah, Bapak akan perkenalkan gaya juga di sini. Nah, nama gayanya apa ya? Siapa yang bisa menebak nih? Kalau Bapak mendorong apa ya? Gaya gesek. Nah, ketahuan. Mendingan itu Pak, mendorong Bapak, terus yang Ini, perempuan, lihat ya. terus tong sampah, terus kado. Oke, Bapak terima permintaannya, tong sampah. Aduh, Bapak harus ngangkut tong sampah ya, ingin buang tong Tambahin kulkas juga Pak sama itu yang anak kecil.
Sama anak kecil juga. Aduh, Bapak harus semuanya ngangkut Nesya di sini. Semuanya kecil. Pakai Ngangkut semuanya. Nesya. Aduh, aduh. Semuanya Pak. Semuanya Pak. Semuanya. Aduh. Semuanya. Bapak kan kuat. Oke, gitu aja. Paling bisanya cuma ngangkut gini, nggak bisa. Harus kan Bapak sama anak Pak. Pertama itu dulu Pak. Hayu, terus Bapak geser pantatnya Pak. Terus kotak kado Pak. Bapak nggak gerak-gerak nih, lihat. Nanti Bapak nggak bergerak karena ternyata di bawah gesekannya lebih besar. Kita coba. Kita hilangkan gesekannya ya. Kita hilangkan gesekannya. Misalkan Bapak di tempat yang beres ya. Misalkan lagi di Eropa. Bapak. Iya, Pak di es. Tunggu kalau di es nanti ngedorongnya licin, nggak bisa didorong. Ayo. Bisa. Kalau di tempat yang licin Bapak bisa kedorong. Wih ya. Tuh, Bapak bisa Bapak ada Itu dibantu Bapak dorong lagi. Bapak dorong lagi. Aduh. Sama gamenya Ya. itu robotnya bikinan apa ya? Pak, kalau anak-anak terus bapak-bapak di atas, terus tong sampah di atas juga Pak. Nah, Pak, ada tanahnya kayak Pak. gitu sih ada. Nah, Oh, gini aja Pak, di bawahnya ember air, terus di atas ember air ada anak-anak Pak. oh enggak, Bapak lagi ngambil air. Bapak. Ini kalau Bapak geseknya, misalkan Bapak beri gaya gesek sedikit aja. Butuh berapa newton di sini? Butuh 300, 400. Waduh, masih belum bergerak. Berarti embernya kita turunkan. Kita kecilin gesekannya. Butuh berapa newton ngedorong Bapak? Aduh, butuh 425 newton. Aduh. Bapak 500 Pak. Bapak jongkok jalan. Ya. Tapi lama-kelamaan apa yang terjadi dengan Bapak di sini? Berhenti Pak, bukan ke belakang. Ya. Nah, lihat Berhenti terus cari maju ke belakang Pak. tadi ada tanda panah. Bapak ulangi lagi ya. Tadi ada tanda panah. Karena ada gesekan. Betul. Coba Tuh, minus Pak. ada tanda panah ke belakang itu menunjukkan Coba bahwa minus Pak energi. gaya gesek itu berlawanan dengan gaya yang kita berikan. Jadi kalau gaya geseknya ke kanan, gaya kita ke kanan, nah gaya geseknya kan ke kiri. Sebaliknya, kalau gaya yang kita berikan ke kiri, nanti gaya geseknya ke kanan. Nah, gesek ini sangat besar pengaruhnya. Kalau tidak ada gaya gesek, nanti mobil kalian, kendaraan kalian, motor, sepeda, wow, nggak bisa melaju ya kalau nggak ada gaya Bapak gesek. itu Tapi Pak, Bapak kalau ada apa bisa maju Pak, ada gesekan atau enggak? Aduh, sama Bapak didorong. Tuh. Bapak Bagaimana kalau ternyata tidak ada gaya gesek ya? Kok robotnya ketinggalan? Ya, Bapak ganti aja. Bapak, coba Bapak itu Pak, apa tuh namanya? Bapak Yang kulkas bocilnya sama Pak, yang bocilnya. Itu Ya, Pak. sama itu air. Kulkas. Nah, gitu ya. Ya, yang kecilnya Apa ya Bang? juga kulkas. Kuat banget. Kita Air, dorong. air Pak. Kamu embel yang sama. Tiga juga 5. Wah, butuh 500 newton nih. Si anak ini tetap bergerak karena tidak ada gaya gesek. Dan karena tidak ada gaya gesek juga, lihat. Anaknya tetap harus bergerak. ajaib Pak. Ya. Lihat. Naik bisa ngangkat kulkas. Bisa. Ya. Naik. Angkat kulkas. Karena Oh. jadi itu bantuin. Apalagi kalau didorong terus. Oh, jatuh. Ya. Pak robotnya nge-spin. Embernya di bawah. Pak, coba Pak, pas dorong itu Ya. terus adain Nah. gaya geseknya Pak. Pak, coba Oke, Pak, ya. angkat papanya. Angkat Bapak. Anaknya angkat Udah. Bapak. Dari tadi terus. Nah, buka worksheetnya hari ini. Sudah Pak. Worksheetnya udah dibuka? Sudah. Sudah. Belum Pak. Cari di worksheetnya yang tanggal 18. Tanggal berapa sekarang? Tanggal 16. Tanggal 16 yang ada tampilan tabelnya kayak gini.
Tapi ada yang tanggal 15-nya. Ya. Kalian kerjakan hari ini yang worksheet ini saja. Yang ada kata menebak gaya. Itu. Ya, kelihatan? Iya. Menebak gaya. Ya. Oh, ini kayak lomba Putri siap-siap nanti akan masuk untuk menemani kalian. Nah, kuda. ya, sambil menyiapkan kudanya, sambil kalian lihat worksheet yang ada tabel seperti ini. Ya. Ada tabel seperti ini. Nah, di worksheet tersebut kalian diminta untuk menebak gaya pada mainan-mainan di rumah. Ya. Jadi mainan-mainan di rumahnya apa saja yang kecil-kecil ringan. Nah, sekarang kita gunakan yang kecil dulu, yang sederhana yang dibagikan oleh sekolah. Mainannya adalah kuda lumping. Oh, apa ini nama mainannya? Ya, Al-Fahri atau siapa boleh dibuka kameranya supaya kelihatan. Oh, kamera Bapak. Kalau buat aku mah ini kuda joget Pak, loncat kemana-mana. Ya. Ya, sudah disiapkan? Sudah, Pak. Oke, sudah. Kalau sudah, alhamdulillah. Nah, yang kita amati sekarang adalah mainan ini. Nah, kalian lihat ya, di mainan ini kita memperlakukan mainan. Pertama, ternyata mainan ini nggak bisa gerak sendiri ya. Nggak mungkin kita biarkan. Butuh angin. Bergerak. Ya. Nah, kita harus memberikan gaya pada mainan ini. Jadi yang bulat-bulat ini masukkan ke dalam selang kecilnya. Ya. Terus simpan dekat meja kalian. Nah, silakan dipencet-pencet. Ada yang bergerak nggak? Ya bergerak pakai Kaki belakangnya, Pak. Bergerak. Kalau kalian pencet Ya bergerak, Pak. Bergerak, Pak. ya, Yang mana? 2, 3, 4. Kalau kalian nanti main ke rumah teman kalian, ya, main boleh dilombain tuh. Siapakah yang kudanya paling cepat? Tuh. Tapi gampang copot, Pak. Oh, kalau gampang copot. dari tadi aku udah mainin nggak copot kok. Kenapa Andita? Yang Andita ada? Copot kakinya ke belakang bukan ke depan. Oh iya, bergeraknya ke belakang. Yang penting bergerak, gak apa-apa ya. Kayak ada yang intinya bergerak ya, walaupun ada yang bergeraknya sedikit, ada yang bergeraknya besar. Nah, kalau kalian sudah amati atau lihat nih bagian benda ini, ada satu Kayak ada per gitu, Pak. Ini Pak, per, Pak. ya, itu ada per juga. Oh, Bapak ada yang kelewat nih. Maaf. Per kayak angin-angin gitu, Pak. Ada satu hal yang Bapak belum jelaskan, sedikit lagi lupa. Yang pertama adalah hubungannya dengan gerak itu apa? Gaya apa? Nah, Bapak hilangkan dulu. Jadi perhatikan baik-baik ya, hubungan gaya dan geraknya apa? Jadi hubungan gaya yang geraknya yang pertama adalah bisa merubah benda yang diam. Perhatikan baik-baik. Yang lagi memainkan mainan, simak baik-baik ya, atau dengarkan Bapak. Jadi gaya terhadap benda, ini pengaruhnya yang pertama adalah bisa merubah benda yang diam menjadi bergerak. Ya. Siapa ya? Ini yang masih duration. Boleh Bapak mute dulu ya sebentar, supaya yang lain bisa menyimak dengan baik. Oke, Bapak ulangi. Hubungan gaya dan gerak yang pertama adalah bisa membuat benda yang diam. Boleh dicatat di notebook kalian. Ayo, mana notebooknya, ada nggak? Disiapin kalau ada. Ya, di notebook. Di notebook kalian dicatat hubungan gaya dan gerak yang pertama adalah, ya, yang pertama adalah membuat benda yang diam. Membuat benda yang diam. Ini contoh benda yang diam di sini adalah apa, Gadeh dengan kulkas. Nah, kulkas di rumah kalian. Membuat benda yang diam
menjadi bergerak. Oke, itu yang pertama. Asalnya bendanya diam. Bapak di sini ada magnet. Ya, magnet buat pekan depan. Nah, itu. Hubungan benda dengan gaya yang pertama adalah membuat benda yang diam menjadi bergerak. Ya, sudah. Membuat benda diam menjadi bergerak. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, sekarang si Androidnya ingin ngedorong Bapak. Ya, tadi kan didorong nih, membuat benda yang diam menjadi bergerak. Nah, yang berikutnya bisa ditebak kira-kira apa coba? Nih, si Androidnya melakukan Mungkin nanti jadi diem gitu. ya. Berhenti. Kalimatnya? Tahan. Kenapa kaki bapaknya nggak turun aja ke jalan jadi diem? Nanti Bapak itu kok panas ya. mukanya bapak ini banget. Nah, ternyata yang kedua hubungan gaya dan gerak, catat. Yang kedua adalah membuat benda yang bergerak menjadi nanti diem sendiri. ya, membuat benda yang bergerak menjadi diam. Ulangi ya. Yang kedua, hubungan gaya dan gerak yang kedua adalah membuat benda yang asalnya bergerak itu menjadi diam. Oke, Bapak ulangi yang pertama, yang bergerak yang asalnya bendanya diam menjadi bergerak, itu hubungannya. Yang kedua adalah membuat benda yang asalnya bergerak menjadi diam. Atau istilah lainnya, yang pertama itu percepatan, kalau yang kedua perlambatan. Ya. Jadi yang pertama membuat benda yang diam menjadi bergerak, yang kedua adalah membuat benda yang bergerak menjadi diam. Nah, terus apalagi Pak yang ketiga? Nah, yang ketiga tidak ada di sebelah sini. Yang ketiga itu ada di kegiatan waktu kalian main bola. Siapa di sini yang suka main bola di lapang? Aku udah apa gak ada teman di rumah, gak ada kok teman di komplek. Kalau tidak ada temannya mungkin lihat bola di TV ya. Misalkan ya bukan ya. Bapak, Yang ketiganya, perhatikan baik-baik. Yang ketiganya, mungkin yang suka nonton bola tahu ya. Misalkan sekarang malam ini tuh ada pertandingan Real Madrid melawan Persib. Wah, Real Madrid melawan Persib. Siapakah pemenangnya? Pemenangnya adalah Persib. Real Madrid lah Pak. Persib ya. Nanti kalian yang jadi calon pemain Persib ke depan atau timnas. Nah, mendingan jadi Ronaldo. dalam permainan bola, misalkan di sini siapa yang suka main bola sih? Bapak tahu tuh, ada Fadil. Aku sih Pak kalau di sekolah apa? Ya, siapa lagi yang suka main bola? Kenat paling Selain sekolah Fadil, doang. ada Kenat, ada Faras. Siapa lagi? Nah, misalkan nih Fadil itu akan menendang dari tendangan bola sudut. Wah, tendangan bola sudut tahu kan ya? Terus ada Kenat yang akan menyambut bola dari Fadil ini. Kipernya Faras. Oh, waktu bola ini melayang, tendangan dari Fadil terus kena sama Kenat. Ya. Ditangkap sama Faras. Oh, ternyata bolanya masuk ke dalam gawang. Gol. Nah, kira-kira bola itu terjadi perubahan apa? Ada yang tahu nggak? Mengubah kecepatan benda. Gaya dapat mengubah Ya, selain kecepatan apalagi? Kan udah tadi benda diam menjadi bergerak. Yo, Mengubah arah. Ah, betul. Kok tahu ya kalian? Cepet banget bisa. Padahal belum Bapak jelaskan. Aku suka nonton fisika. Ada di lampu. Ya, Bapak ulangi lagi ya. Tadi di sini mana ya? Nah, di sini ada Fadil yang nendang bola. Bolanya warna merah.
ke sini. Nah, Fadil menendang bola di sini di heading, di Eden sama Kennard. Nah, asalnya bolanya itu arahnya ke kiri. Nah, karena di heading sama Kennard, ternyata arah bola berubah. Ini di sini ada Faras ini. Faras ini kebetulan jadi kiper Tottenham, ya. Ini, ternyata bolanya masuk. Nah, dari sini kita mengetahui bahwa gaya bisa merubah arah benda. Ya, itu yang ketiga. Ya, jadi Bapak ulangi, pengaruh gaya terhadap gerak yang pertama adalah benda diam menjadi bergerak. Yang kedua, benda yang asalnya bergerak menjadi diam. Dan yang ketiga adalah gaya bisa merubah arah. Ternyata gaya bisa merubah arah. Nah, ada lagi yang terakhir nih, yang keempat. Bapak berikan 4 dulu. Apa yang keempat, Pak? Nah, yang keempat, Bapak nggak ada di sini mainannya. Tapi nggak apa-apa. Ada di benda ini, ya. Jadi di mainan yang kalian miliki ini ada loh pengaruh gaya terhadap benda. Sadar tidak? Apa yang kalian lakukan? Bapak mau nanya, Pak, ini mainannya nanti dikumpulin lagi atau enggak? Enggak, mainannya buat kalian. Spesial buat kalian. Ya. Jadi mainannya buat kalian tapi jangan dirusak ya. Mau kecepatan benda. Apa coba? Yang terakhir. Tweet. Bukan tekanan. Apa coba? Gaya dapat apa? Kecepatan benda. Kecepatan bukan. Ayo. Kecepatan benda. Yang dipencet-pencetin putih jadi Bapak itunya hilang. Gaya dapat. Apa invisible palanya? Gaya gravitasi. Bukan. Apa? Gaya dapat? Gaya angin. Gaya bebas bukan. Dorong. Gaya angin, Pak. Ini bukan berenang ya, ada gaya bebas. Gaya tahan bukan. Gravitasi, gaya angin. Mau berharap benda. Dorong. Ah, bukan. Ininya di belakang. Gaya gravitasi. Bukan. Gaya dapat. Tekanan angin. Mengubah? Bentuk Mengubah apa? Gravitasi mah yang jatuh. Ada yang tadi menyebutkan. benda. Dapat mengubah? Mengubah tekanan angin. Merubah tekanan angin. Merubah Oke. Ya. Oke. Nah, betul Nasya, dapat merubah bentuk benda, ya. Nih, bendanya kan asalnya bentuknya full. Ketika Bapak tekan, Bapak memberikan gaya ini. Nah, si bendanya lihat berubah bentuk menjadi seperti ini. Ya. Tuh, kalian sudah paham ya? Coba diulang lagi oleh Vilen. Yang pertama apa, Vilen? Gaya dapat apa? Gaya dapat mengubah yang berhenti Ya. menjadi Yang apa? menjadi bergerak, Yang diam menjadi menjadi bergerak. bergerak. Oke. Bapak minta satu lagi dari laki-laki Akmal. Yang kedua apa, Akmal? Hah? Pengaruh gaya apa, Akmal? Tadi kata Vilen. Kata Vilen. Jadi gaya tuh misalnya ini Ya apa? contohnya bebas, Pak. Enggak. Bapak tanya hubungan gaya dan gerak yang kedua apa? Hubungan gaya dan gerak. Yang kedua. Tunggu. Diam menjadi Tahu bergerak. tapi susah ya menjelaskan. Benda menjadi gerak. Siapa yang yang gerak menjadi gerak. Jadi misalnya tuh ada benda yang gerak, Pak. Ya, betul. Sama daya ditarik ke arah yang sebaliknya dengan kekuatan dengan berat yang sama. Jadi Jadi- gak ada daya, jadi nol. Ya, Buat betul. benda yang Jadi, misalnya gerak menjadi diam.
Nah, betul Gavin, menjadi diam. Ya betul ya, Akmal tadi penjelasannya. Jadi berlawanan arah, gayanya jadi nggak ada atau nol. Nah itu hubungan gaya yang kedua. Terus yang ketiga tadi siapa yang bisa jawab? Coba Bapak Gaya tanya. bisa merubah. Gaya bisa merubah arah. Ya, gaya bisa merubah Gaya bisa mengubah arah. merubah arah. Oke. Terus yang keempat? Berubah bentuk. Ya, gaya Dapat keempat merubah bentuk benda. merubah bentuk benda. Gaya merubah bentuk benda. Jadi Bapak pencet-pencet, atau misalkan kalau kalian lihat pematung kalau ingin membuat benda kan harus dipukul-pukul tuh. Nah itu juga salah satu contoh gaya dapat merubah bentuk. Oke, selanjutnya silakan kalian nanti kerjakan worksheetnya. Oh ini diapain worksheetnya? Nah worksheetnya yang pertama, kalian amati di bagian kuda ini, manakah pengaruh gaya yang kalian lihat? Misalkan yang asalnya bendanya diam menjadi bergerak. Nah itu digambarkan di bagian mainannya. Contoh kalau mainannya adalah kuda-kudaan, kan kalian gambar ya. Gambarnya nggak harus bagus-bagus ya, yang penting sketsa. Ini apa ya, bagian belakang kudanya. Nah ini bagian belakang kuda ya. Ya, nah ini bagian gambarnya. Apa yang terjadi Pak dengan ini? Nah, pengaruh gayanya apa? Tulis di sini, yang asalnya diam menjadi bergerak. Ini contoh dari Bapak ya. Kalian tentunya bisa menggambar dengan lebih baik dengan tulisan yang terbaik juga. Oh, ini tulisan Bapak sebenarnya indah ini, tapi karena pen tabletnya jelek, jadi tulisannya jelek ya. Oke, misalkan ada lagi, apalagi yang bisa merubah bentuk? Wah. Bapak, aku mau nanya Pak, kenapa pesawat bisa terbang? Oh, Alfari mau nanya nih. Bagus. Siapa yang mau jawab? Aku. Oh, Karena doangannya lebih kuat daripada kuat. Ada Atifa yang mau jawab. Terus apa lagi? Mirza, Tadi aku udah duluan. Akmal. Oke. Bapak siapa, beri kesempatan dulu yang bertanya tadi, Alfahri, tentang mengapa pesawat bisa terbang. Nah yang tadi mau jawab ada Atifa, ada Akmal, siapa lagi? Mirza mau jawab. Bapak beri kesempatan yang pertama untuk Atifa dulu, nanti setelah itu Akmal. Atifa, coba kata Fahri, kenapa pesawat bisa terbang? Karena pesawat sama seperti layangan membutuhkan angin untuk melawan gravitasi bumi. Oke, luar biasa. Lanjut, kalau menurut Akmal, bagaimana Akmal? Yo, terima kasih Atifa. Karena pesawat memiliki mesin jet, jadi si pesawat tuh ada di bandara ya Pak. Pakai mesin jet, Terus? maju dulu, terus nanti tuh sayapnya tuh keluar kayak gitu, nanti ada anginnya ngedorong naik ke atas. Oh iya Terus betul. mesin jetnya kan kencang, jadinya daya tahan anginnya pas udah hancur, pesawatnya udah di daya tahan angin yang belum hancur. Oke, Bapak tantang Akmal ya. Sip. Bapak tantang Akmal untuk membuat pesawat nanti ya. Bapak tantang Akmal menjadi Habibie ke depan nih ya. Luar biasa. Bapak sebuah pesawat apa, roket dan sejenisnya. Buktikan apa yang Akmal katakan hari ini ya. Nah, Alfari kurang lebih tadi bagus teman kalian menjawab tentang kalau Nasya, logika sederhananya dari layang-layang. Ada tekanan dari Atifa, dari tekanan angin. Jadi tekanan angin inilah yang menjaga layang-layang tetap di atas. Nah konsepnya betul sama seperti itu juga. Kan pernah dicontohkan oleh ilmuwan Islam nih, Banas bin Firnas kalau tidak salah. Nanti koreksi lagi kalau. Pokoknya ilmuwan Islam sebelum Wright bersaudara menemukan pesawat dengan cara dia mempelajari dan mengamati burung, ya.
Jadi konsepnya sama seperti layang-layang tadi. Nah, ditambahkan betul sama Akmal karena awalnya ada mesin dulu. Itu untuk tekanan pertama, untuk gaya yang dari mesin tersebutlah yang membuat si pesawat itu bisa naik ke atas. Nah, nanti kalau sudah di atas, apakah menggunakan mesin itu lagi? Nah, jadi sudah di atas karena ada tekanan, insya Allah. Kalau kalian lihat ada orang yang main olahraga ekstrim, dia lompat di atas pesawat dengan tekanan yang tinggi, tapi tidak langsung jatuh, Pak, melayang-layang. Ya, Mirza? Ada loh Pak orang terjun payung dari luar angkasa. Oh iya betul ada, tapi mereka akan melayang-layang dulu di tekanan atau ketinggian tertentu, jadi nggak akan langsung dus gitu. Nah itu karena ada tekanan udara, ya. Alfari, mudah-mudahan tidak puas ya. Nanti Bapak mau nanya Pak. Kenapa? Tapi pas aku cari-cari di YouTube Pak, bukan gara-gara tekanan angin. Apalagi Alfari, selain tekanan angin Pak, apalagi? itu tulisan kudanya apa Gaya ya Pak? gravitasinya juga harus. Betul, ada gaya gravitasinya juga. Banyak faktor, ya. Ada gaya gesekannya juga, ada ujungnya juga. Oke. Jadi pas sebelum terbang pesawat harus Oke. menahan Ya. menahan kecepatan angin. Iya. Ini Alfari yang nanya, Alfari yang mengomentari. Ya. Baru lihat Oke. Google Pak tadi Pak. Oke, terima kasih Alfari sudah bertanya ilmunya yang bermanfaat dan teman yang lainnya. Perhatikan nanti di workshop kalian. Itu tulisannya apa ada? Ya, kalian harus mencari Itu 4 tulisannya apa gaya Pak? lagi. Kenapa? Dam menjat. Oh, tulisan Bapak keren banget ya. Sampai nggak- Enggak Pak. Tulisannya apa artinya? Aku tahu itu apa. Iya Pak. Karena yang aku juga nulis lagi. Hapus dulu ya. Bapak hapus dulu nih tulisannya. Kita menjadi jeruk. Makanya Dam menjat. dia ini tulisan dan gini kok nggak tahu. Bapak pasti kalau pakai pulpen itu bagus. Ini jadi membuat benda yang asalnya diam. Ini kan contoh aja ya, contoh dari Bapak. Karena gambarnya Bapak perlihatkan misalkan bagian kaki kuda di bagian belakang. Jadi yang asalnya diam, ini bergerak. Menjadi bergerak. Oh, Nah, kasih Pak. nah, kalian juga sama di mainan-mainan yang ada di rumah kalian, silakan cari, perlakukan gaya yang sama. Apakah dipencet, didorong, dinyalakan dan lain Iya. sebagainya. Dan Nah, yang terjadi dengan mainan tersebut. Bapak ini buat apa Pak? Ini pegas aja dari plastik biasa. Nah, kalian nanti hubungan gayanya pilih. Apakah yang pertama membuat benda dia menjadi bergerak, ataukah yang kedua membuat benda yang asalnya bergerak menjadi diam, atau yang ketiga mungkin ada mainan kalian yang ternyata kalau kalian berikan gaya bisa menjadi merubah arah. Aku tahu Pak, remote control. Coba kalian gambarkan ya. Terus yang keempat membuat benda yang asalnya bagaimana bisa merubah bentuk ya. Misalkan bulat menjadi bentuknya penyon, atau kalian punya malam juga boleh ya. Jadi yang ini Pak, per ini Pak. dimainkan dan siapkan juga untuk Per ini Pak. ya. Aduh jatuh. Jangan sampai hilang, apalagi magnet ini silakan nanti disimpan. Boleh kalian lanjutkan tugasnya Pak, ini. yang magnet, yang N itu note, yang S south, Buka. Yang Z apa yang Z? yang N note, Yang Ya. Z ada, yang S Z. south. Ya, itu nanti untuk pekan depan ya. Mirza sudah pintar bisa South. menemukan Z duluan ya. apa? Z Bisa Pak dimainkan. selatan, bisa Z utara. apa? Oke, ada yang ditanyakan lagi sebelum Bapak berikan ini ke Bu Putri untuk pembelajaran bahasa Indonesia. Yang ini buat kapan? Ini buat pekan depan sebenarnya. Buat pekan depan. Ya, udah. Oke. Kalau sudah dan sudah jelas, Pak akan berikan ini ke Bu Putri. Bapak mau nanya. Apa Akmal? Nih kalau misalnya itu kan harus ada dua ya Pak. Apa Yang- yang harus berdua? Contohnya kan itu yang kuda-kudaan ya Pak.
Nah, Ya. terus kalau misalnya yang keduanya ya, ini apa sih? Pakai benda yang mana? Soalnya yang hari ini yang kuda-kudaan doang. Terus Ya. kalau misalnya yang malam itu diapain supaya ada daya? Gak ngerti. Iya. Kalau yang ada cuman mainan ini, cari benda lain yang ada di tempat Akmal, ya, sama teman yang lain. Cari mainan, kan di sana juga mainan-mainan yang ada di rumah. Kalau ada mainan, kalau tidak ada benda kecil apa yang ada di rumah. Gak usah benda-benda yang besar, yang bisa kalian mainkan dan tentunya boleh dimainkan, bukan benda yang berbahaya. Ya, silakan cari. Ada 4 gambar yang harus kalian gambar dan ada penjelasan pengaruh gaya yang harus kalian tuliskan di sana. Oke? Bapak kan bisa Pak pakai mainan yang dibikin yang pas semester 1 yang bikin pesawat. Boleh, silakan. Bapak tidak melarang kan, pokoknya mainan yang ada di rumah. Kalau ada itu boleh. Kalau enggak juga cari yang lain, ya. Terus juga kalian boleh dikerjakan ini setelah istirahat nanti siang, ya. Karena selanjutnya kita akan belajar dengan bahasa. Dan nanti sekitar 11.30 bacaan bersama tim Umi. Ya. Nanti akan ada checking bacaan bersama tim.